Perkenalkan, nama saya Dusanjaya Pranyinangin dengan NPM 221510101. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep routing statis. Di mana di sini terdapat beberapa perangkat jaringan, yaitu terdapat 3 buah PC, 4 buah switch, dan 4 buah router dan 1 buah server. Di mana semua perangkat ini akan dikonfigurasi sudah dikonfigurasi oleh saya, dan semua perangkat tersebut bisa terhubung. Di mana di sini yang pertama kali yaitu ada router 0, router 2, router 3 dan router 1. Di sini IP dari router 0 atau sebagai dari IP gateway-nya yaitu 172.16.63.254/18 dan subnet mask 255.255.19.0. IP gateway yang di sini akan menjadi IP gateway di PC yang ini, yaitu PC 0 dengan IP 172.16.0.1 dan subnet mask 255.255.192. Dan yang menjadi gateway-nya adalah IP dari router 0, yaitu gateway 172.16.63.254/18. Baik, untuk menghubungkan router 0 ke router 2, yaitu agar saling terkoneksi, saya memasukkan IP khusus router, yaitu dan alamat IP 192.168.1.1/30 untuk WAV atau Ether 0/1. Dan untuk IP router 2 supaya bisa saling terhubung juga diinput dengan IP 192.168.1.2/30 dengan /255.255.255.252. Maka untuk menghubungkan router 1 dan router 0 dan router 2 adalah ada juga namanya IP kabel yang dengan dikonfigurasi dengan alamat IP 192.168.1.0/30 dan alamat subnet mask 255.255.255.252. Oke. Nah, di sini untuk menghubungkan router 2 ke router 3, untuk router 2 di Ethernet 0/0 saya menggunakan IP khusus router yaitu 192.168.4.1/30 untuk di ujung Ether 0/0. Dan untuk router 3 supaya bisa berkomunikasi, saya menggunakan alamat IP 192.168.4.2/30 dengan subnet mask 255.255.255.252. Nah, di dalam perantara kabel ini, kabel antara router 2 dan router 3, terdapat IP kabel yang berangka 192.168.4.0/30 dengan subnet mask 255.255.255.252 atau bisa disebut dengan IP kabel dari router 1 ke router 3. Nah, sekarang untuk menghubungkan router 3 ke router 1, di sini juga sama. Kita menggunakan atau saya juga menggunakan alamat IP khusus router yaitu 130 dengan alamat IP 192.168.3.2/30. Dan untuk alamat IP di router satunya saya menggunakan 192.168.3.1/30. Nah, dan di sini juga untuk menghubungkan perantara antara router 3 dan router 1 terdapat IP kabel dari router 3 dan 1 yaitu 192.168.3.0/30.
Begitu juga dengan yang ini antara router 0 dan router 1. Di sini untuk alamat IP router 0 supaya bisa terhubung ke router 1, saya menggunakan alamat IP 192.168.2.1/30 dan 255.255.255.252 sebagai subnet masknya. Dan untuk IP router 1, IP-nya adalah 192.168.2.2/30 dan sebagai subnet masknya 255.255.255.252. Untuk perantara antara router 0 dan router 1 yaitu terdapat IP kabelnya yaitu 192.168.2.0/30 dengan alamat subnet mask 255.255.255.252 adalah IP kabel penghubung dari router 0 ke router 1. Baik. Di sini supaya PC 1 mendapatkan gateway atau PC 1 bisa ngeping ke router 1 dan ke router lainnya atau perangkat dari PC 1 ke perangkat lainnya, kita mendaftarkan alamat gateway-nya yaitu 172.16.127.254/18 dengan subnet mask 255.255.192.0. Maka di sini di PC 1 saya sudah mengkonfigurasi alamat IP-nya yaitu 172.16.64.1 dengan subnet mask 255.255.192.0 dengan default gateway-nya yaitu 172.16.127.254. Nah, begitu juga dengan PC 2, saya sudah mengkonfigurasi IP-nya dengan alamat IP address 172.16.128.1 dengan alamat subnet mask 255.255.192.0. Default gateway-nya yaitu 172.16.191.254 di mana alamat IP PC gateway PC 2 ini dia dapat dari alamat IP gateway dari router 3 yaitu 172.16.191.254/18. Oke. Setelah itu kita mengkonfigurasi server yaitu di mana di desktop saya menambahkan alamat IP-nya yaitu IP address-nya 172.16.192.1 dengan subnet mask 255.255.192.0 dengan alamat default gateway-nya 172.16.255.254 di mana alamat IP gateway ini didapat dari router 2 yaitu alamat IP gateway dari router yang sudah didaftarkan yaitu gateway-nya 172.16.255.254.18. Maka alamat gateway dari router 2 ini akan menjadi alamat gateway di sini di server ini. Oke, setelah semua terkonfigurasi, saya akan melakukan penjelasan konfigurasi routing statiknya. Di sini saya sudah mengkonfigurasi alamat router 0 yaitu routing statik 0 dengan alamat IP 172.16.64.0 via /18 via atau lewat jalur alamat IP 192.168.2.2. Dan yang kedua saya juga melakukan konfigurasi dari alamat 172.16.128.0/18 via atau dari jalur alamat IP 192.168.2.2. Dan untuk yang ketiga saya juga melakukan konfigurasi dari alamat IP 172.16.192.0/18 via atau jalur dari alamat IP 192.168.1.1. Terus untuk yang selanjutnya juga saya konfigurasi alamat IP router statiknya yaitu
Baik, saya akan melanjutkan konfigurasi dari IP statik dari router 0, yaitu 192.168.4.0/30 via 192.168.1.2 dan 192.168.3.0/30 via 192.168.2.2. Oke, untuk konfigurasi dari routing statik 0 sudah selesai, dan saya akan beralih ke router 2, yang dimana alamat IP-nya tadi sudah saya daftarkan, yaitu network, netmask, dan nethop. Yaitu untuk IP routing statik dari router 2 yaitu 172.16.0.0/18 dari jalur alamat IP 192.168.1.1. Dan yang kedua yaitu 172.16.128.0/18 dari jalur alamat IP 192.168.4.2. Dan untuk yang ketiga dari alamat IP 172.16.64.0/18 via atau dari jalur alamat IP 172.168.4.2. Dan untuk yang keempat yaitu alamat dari alamat IP 172.16.64.0 dari /18 dari jalur alamat IP 192.168.4.2 dan 192.168.3.0/30 via dari jalur 192.168.4.2. Dan untuk yang terakhir yaitu alamat IP 192.168.2.0/30 dari jalur alamat IP 192.168.1.1. Untuk yang router ketiga, saya akan mengkonfigurasi alamat IP dari network address yaitu 172.16.192.0/18 dari jalur alamat IP 192.168.4.1. Dan untuk alamat IP yang kedua router ketiga statis ini adalah alamat IP 172.16.0.0/18 dari jalur alamat IP 192.168.4.1. Dan yang ketiga yaitu alamat IP dari 172.16.4.0/18 dari jalur alamat IP 192.168.3.1. Dan alamat IP yang keempat yaitu 192.168.2.0/30 via atau jalur dari alamat IP 192.168.3.1. Dan alamat IP yang terakhir yaitu 192.168.1.0/30 dari jalur alamat IP 192.168.4.1. Oke, untuk konfigurasi dan pendaftaran alamat IP statik dari router 3 telah selesai. Maka saya akan beralih ke router 1. Kita ke routing lalu ke static, dan di sini saya sudah mengkonfigurasi dan mendaftarkan alamat IP router statik dari router 1, yaitu dimulai dari alamat IP 172.16.128.0/18 melewati jalur alamat IP 192.168.3.2. Dan untuk alamat IP yang kedua dari pendaftaran IP router statik dari router 1 yaitu 172.16.192.0/18 dari jalur alamat IP 192.168.3.2. Dan yang ketiga adalah alamat IP yang sudah saya daftarkan yaitu 172.16.0.0/18 dari jalur alamat IP atau melewati alamat IP 192.168.2.1. Dan untuk alamat IP yang selanjutnya saya mendaftarkan 192.168.1.0/30 via 192.168.2.1. Untuk pendaftaran alamat IP yang terakhir yaitu
alamat IP 192.168.4.0/30 dari jalur alamat IP 192.168.3.2. Setelah semua router sudah dikonfigurasi dengan cara routing statik, maka kita akan mencoba mengeping dari PC 1 ke PC 2 dengan cara ping alamat IP PC 2 yaitu 172.16.1/18. Coba kita ping lagi. Salah. Kita akan ping alamat IP-nya 128.128.1. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini telah berhasil mengeping atau telah dari PC 1 ke PC 2 bisa saling terkoneksi. Lalu selanjutnya kita akan mengeping ke alamat IP router. Alamat IP gateway dari router 0 yaitu 172.16.63.254. Kita enter. Kita tunggu hasilnya. Nah, bisa kita lihat bahwa hasilnya adalah replay from 172.116.63.254 bytes 32 times 1 milisecond TTL 125. Itu ditandakan pinging berhasil dan semua perangkat jaringan yang ada pada tabulasi atau pada topologi tersebut bisa dapat terkoneksi dan mengirim pesan. Maka bisa dikatakan atau kesimpulannya, routing statis pada topologi ini telah berhasil. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Maaf dan kurang mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.